Kecerdasan spiritual merupakan akar dari kehidupan yang harmonis. Sebab penting mengapa di zaman modern ini angka stres, depresi dan bunuh diri semakin meningkat, adalah karena kehidupan manusia semakin jauh dari spiritualitas, dan kehidupan modern yang sangat didominasi oleh logika dan hal-hal material. Ketidakseimbangan antara material dan spiritual, rentan membuat seseorang terombang-ambing karena tidak memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Jadi inilah 8 kecerdasan spiritual yang harus Anda miliki dalam hidup. Pertama, kecerdasan dalam mengambil sudut pandang. Marcus Aurelius pernah berpesan, kebahagiaan kita bergantung pada kualitas pikiran, bukan pada hal-hal di luar diri kita. Artinya, bagaimana cara kita memaknai hidup dan kejadian-kejadian luar, akan sangat menentukan kedamaian batin kita. Memilih sudut pandang yang tepat dalam melihat kehidupan, adalah rahasia dari ketenangan batin. Kuncinya adalah, memilih untuk bersyukur pada setiap hal yang sudah kita miliki, dan melihat sisi-sisi indah di balik setiap kejadian. Indahnya berangkat kerja naik sepeda, Anda setiap hari berolahraga. Indahnya memiliki uang yang pas-pasan, Anda tidak tertarik untuk mabuk alkohol dan narkoba. Bahkan, ketika hidup dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan, kita bisa memilih untuk melihat pelajaran dan peluang yang dibawa oleh kesulitan. Di balik setiap hal yang kita anggap negatif, sesungguhnya membawa bimbingan dan pelajaran untuk membantu kita bertumbuh. Sangat penting untuk memilih sudut pandang yang tepat, terutama karena hal-hal tidak bisa begitu saja berjalan sesuai keinginan kita. Namun, kita tetap bisa untuk menyesuaikan cara kita dalam memaknainya. Setiap kejadian akan mengacaukan diri kita, ketika kita hanya melihat kesulitan, dan tidak mau mengakui berkah tersembunyi di balik kejadian tersebut. Untuk itu, daripada mengeluh dengan kesulitan, lihatlah kejadian sebagai pelajaran dan bimbingan yang pada akhirnya akan mendorong Anda untuk tumbuh menjadi orang yang tangguh. Kedua, kecerdasan untuk mengenali diri sendiri. Pepatah bijak pernah mengatakan, raja dari segala pengetahuan, adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan, karena tidak mengenali dirinya sendiri. Ini membuat seseorang bertindak tidak didorong oleh hati nurani, melainkan hanya mengikuti orang lain, atau didorong oleh rasa persaingan dan untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Untuk dapat lebih mengenal diri sendiri, kita perlu untuk meluangkan waktu bersama diri sendiri, merenungkan kembali hal-hal yang kita sukai, tujuan yang ingin kita capai, dan hidup seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Menurut Carl Jung, rahasia tentang diri kita, banyak disembunyikan di masa-masa saat kita kecil, di mana pikiran kita masih cenderung jernih. Mulai dari hal-hal yang kita sukai di masa kecil, bakat alami kita, hal-hal yang membuat kita berkesan, tempat dan orang yang mudah membuat kita merasa nyaman. Kenalilah diri Anda sedalam mungkin, barulah Anda bisa hidup sesuai dengan panggilan jiwa Anda, sesuai dengan siapa diri Anda sebenarnya. Hanya dengan mengenali diri sendiri, Anda akan mampu mengenali sesuatu yang cocok atau tidak cocok dengan diri Anda. Ketiga, kecerdasan untuk menyadari kefanaan. Penderitaan terjadi, karena kita banyak melawan sifat alami kehidupan, yaitu perubahan. Tidak ada hal apapun dalam hidup yang akan selalu tetap sama. Menyadari akan perubahan dan kefanaan, dapat membantu kita mengenali hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jika kita benar-benar menghayati bahwa hal-hal baik akan berlalu, hal-hal buruk juga akan berlalu, kita menjadi tidak terikat oleh keadaan-keadaan tersebut. Ketika hal-hal menyenangkan datang, jangan terlalu senang, nikmatilah secukupnya, karena pada akhirnya ia akan berlalu. Begitu pula ketika hal-hal tidak mengenakan terjadi, jangan terlalu bersedih, karena pada waktunya ia juga akan berlalu. Menyadari sifat kehidupan yang selalu berubah dan tidak kekal, membantu kita untuk menghargai hidup dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Keempat, kecerdasan untuk sendirian. Di zaman modern di mana internet dan media sosial membuat orang-orang saling terhubung, tidak sedikit yang malah merasa semakin kesepian dan terasing bersama diri sendiri.
Hal ini terjadi karena media sosial tidak dapat memberikan hubungan yang mendalam, di mana interaksi media sosial seringkali hanya menciptakan hubungan yang dangkal. Selain itu, riuhnya media sosial membuat seseorang selalu melihat keluar dirinya sendiri, dan kurangnya keterhubungan bersama diri sendiri. Inilah akar dari banyak kecemasan yang terjadi. Untuk itu, sangat penting untuk belajar berbahagia bersama diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan menemani Anda 24 jam, selain diri Anda sendiri. Untuk bisa merasa aman dan nyaman dalam kesendirian, mulailah percakapkan hal-hal positif di dalam diri, terimalah segala kelebihan dan kekurangan diri, kurangi mengkritik dan menyalahkan diri sendiri, dan pandanglah diri Anda dengan penuh kasih sayang. Hanya Anda yang bisa menjadi sahabat terbaik bagi diri Anda sendiri. Kelima, kemampuan untuk berpikir holistik. Banyak permasalahan hidup yang sebenarnya disebabkan oleh pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit biasanya cenderung menghitam-putihkan sesuatu, seperti saya benar dan orang lain salah. Saya baik dan orang lain buruk. Sedangkan, berpikir holistik berarti menyadari bahwa setiap orang memiliki sisi gelap dan sisi terang di dalam diri mereka. Tidak hanya berpikir bahwa diri kita saja yang benar, namun kebenaran juga ada pada orang lain. Berpikir holistik berarti pikiran yang lebih mengalir, menggunakan lebih banyak rasa dan intuisi daripada hanya mengandalkan logika. Logika seperti cangkir kecil, dan kehidupan seperti lautan yang luas. Kita tidak bisa memahami kehidupan yang luas, dengan cangkir pikiran yang sempit. Jadi, seimbangkanlah antara logika, rasa, dan intuisi. Ia adalah sejenis kecerdasan yang lebih besar dari logika hitam putih. Keenam, kecerdasan untuk memilih lingkungan. Salah satu hal penting yang sangat mempengaruhi pertumbuhan hidup kita, adalah lingkungan di mana diri kita bertumbuh. Tanpa kecerdasan untuk memilih lingkungan, kita hanya akan menjadi korban dari cara lingkungan membentuk diri kita. Mungkin ada beberapa situasi yang tampaknya tidak bisa kita ubah dan harus kita terima. Namun, sebagian dari lingkungan pergaulan, bisa kita pilih sendiri. Minimal, jauhkan diri dari lingkungan yang tidak memberi Anda rasa aman dan nyaman. Jim Rohn pernah berkata, tunjukkan saya siapa temanmu, dan saya akan menunjukkan masa depanmu. Begitu pentingnya pengaruh lingkungan terhadap pola pikir dan hidup kita, mulailah cerdas memilih dengan siapa saja Anda menghabiskan waktu. Pastikan bahwa Anda berada dalam lingkungan yang membantu Anda untuk berkembang. Ketujuh, kecerdasan untuk mengalir. Banyak kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kita, disebabkan karena kita terlalu terikat pada hal-hal material belaka, dan berusaha untuk mengontrol masa depan sesuai keinginan kita. Padahal, tidak ada hidup yang selalu aman dan nyaman. Menerima ketidakpastian hidup, adalah langkah awal untuk terhubung dengan kedamaian batin kita. Ketika kita merasa cemas dan khawatir, kita hanya perlu lebih mengalir, terhubung kembali dengan energi Tuhan, dan lebih ikhlas menjalani hidup. Terkadang, ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa dipasrahkan kepada Sang Pemilik kehidupan, dan jalan akan terbuka begitu kita mampu untuk mengalir bersama ritme kehidupan. Setiap sungai akan berakhir di lautan, begitupun saat kita mengikhlaskan dan memasrahkan diri, ia akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. 8. Kesederhanaan. Kesederhanaan adalah salah satu kecerdasan spiritual yang sangat dibutuhkan di zaman yang kompleks ini. Kesederhanaan tidak hanya tentang gaya hidup, namun kesederhanaan mencakup cara kita berpikir dan merasakan. Banyak ide-ide jenius muncul dari pikiran yang sederhana. Banyak solusi dari permasalahan hidup kita disembunyikan di balik pikiran yang sederhana. Kesederhanaan membuat kita melihat sesuatunya dengan lebih jernih dan lebih tenang. Hanya saat kita berada dalam kondisi batin yang tenang, kita berada pada potensi terbaik kita. Saat hidup kita terasa rumit, layak untuk menyederhanakan keinginan kita. Dengan pikiran yang sederhana, lebih mungkin bagi kita untuk menemukan kebebasan dan ketenangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.